Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita. Kali ini saya akan menyebarkan aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum itu, mari kita lihat tentang pengertian apa itu kurikulum. Sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum dapat diibaratkan jantungnya pendidikan, Ibu ya. Nah, pengertian kurikulum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19 yang berbunyi kurang lebihnya seperti ini. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum perlu berubah untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Dari Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Dari berbagai penelitian menyampaikan mereka sangat sulit dipisahkan dari media sosial. Keadaan ini dapat dimanfaatkan guru untuk tujuan pembelajaran. Misal, dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Jadi aplikasi digital itu dapat kita manfaatkan untuk mengumpulkan dan membuat tugas. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana Ibu dan Bapak guru memakai pepatah tersebut? Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan harus terus mengikuti perkembangan murid. Menurut Ibu dan Bapak guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran? Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.